Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalimat ucapan ini padat sekali dengan makna. Dan pada hari ini, pada hari kita merayakan Kamis Putih, ada macam-macam pewahyuan kebaikan Allah. Ada macam-macam penyataan cinta Allah kepada manusia. Seperti pembasuhan kaki, pewarisan cara hidup, dan bagaimana Tuhan kita, Yesus, memberikan dirinya sendiri kepada para muridnya, kepada kita, bahkan menjadi makanan supaya kita bisa hidup. Dari antara banyak hal pewahyuan itu, dari antara banyak hal penyataan itu, pada kesempatan ini saya mengajak satu saja, satu sisi dari pewahyuan itu, dengan pengharapan hal itu menjadi roh yang menjiwai hidup kita masing-masing, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat, sebagai anggota masyarakat, bersama dengan seluruh isi semesta ini. Dan itu adalah penyataan Tuhan sendiri akan Ekaristi. Penyataan Tuhan sendiri untuk kita menerima tubuhnya dan makan, menerima piala darahnya dan minum, dan dengan itu kita mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Untuk memasuki itu, yang pertama saya sampaikan, seandainya adik-adik, orang-orang muda, Bapak Ibu, karena ini sudah malam, tadi siang panas, jadi kalau sudah ngantuk, tidak bisa mendengarkan homili saya, mau tidur silahkan ya. Santai saja ya. Nanti kalau sudah homili saya bangunkan lagi ya. Termasuk yang kur ya, boleh tidur. Saya teringat 5 tahun yang lalu, karena saya kira kalau enggak besok Sabtu itu padang bulan, terang bulan. Apakah Bapak Ibu, adik-adik pernah mengamati kalau pas terang bulan itu ya, mungkin kalau di kota tidak terlalu kelihatan, tetapi kalau di tempat yang cukup sunyi, udaranya bersih, pada saat terang bulan itu Bapak Ibu bisa melihat di bulan itu ada gambar kelinci. Ya, kelincinya lovely gitu ya, lovely sekali. Dan setiap kali terang bulan gambar itu muncul. Nah, ada apa? Nah, silahkan nanti kalau terang bulan diamati. Ada gambar kelinci. Dan nanti kalau sudah mengamati di terang bulan ada gambar kelinci, jangan lupa saya juga ya. Begini latar belakangnya. Pada zaman dahulu di dalam sebuah hutan itu hidup macam-macam binatang yang sangat bersahabat erat.
Dalam persahabatan itu yang sangat erat adalah ada serigala, ada kera, dan ada kelinci. Mereka besti, satu frekuensi, kemana-mana bareng kecuali kalau tidur. Ya. Monyet tidur di pohon, kelinci tidur di tanah, di dalam gua tanah. Mereka bermain bersama, main-main bersama, dolan dan makan bersama. Pada suatu saat persahabatan mereka ini, beritanya, tidak tahu siapa yang mengirim WA ke surga, tetapi bahwa beritanya sampai di surga. Lalu Allah mengutus utusan untuk membuktikan apakah benar tiga makhluk ini sungguh-sungguh saling mencintai dan persahabatannya memang hebat. Maka Allah mengutus menjadi seorang kakek-kakek yang sudah tua, kurus, rambutnya putih, cocok untuk jadi presiden. Tanya rambutnya putih, kurus, gitu, rambutnya putih, bungkuk, pakai apa? Teken, ya, pakai tongkat. Dan kakek itu masuk di hutan tempat mereka hidup. Suatu saat kakek itu sudah kelelahan, lalu bernaung di bawah sebuah pohon dalam keadaan lapar. Dan ini aneh. Begitu ada makhluk manusia duduk di bawah pohon dalam keadaan lapar, tiga makhluk ini, serigala, kera, dan kelinci itu langsung tanggap ada sesuatu di sana. Dan mereka datang. Dan mereka melihat bahwa ini orang kakek-kakek ini kok lapar, lemah sekali. Tanpa ada yang memerintah, mereka pergi lagi. 1 jam kemudian, serigala membawa ikan, monyet membawa pisang. Tetapi sial, kelinci ini tidak bisa membawa apa-apa. Ya, sebagai teman yang baik, itu suka saling ejek-ejekan. Kalau teman tidak ejek-ejekan itu bukan teman, ya. Sebagai teman yang baik itu saling mengejek. Maka serigala dan kera mengejek temannya kelinci itu karena tidak berhasil membawa apa-apa untuk dipersembahkan kepada kakek tua itu. Ya malu, lalu diberi kesempatan lagi. Lalu kelinci itu menghilang lagi, mencari sesuatu. Tetapi kemudian pulang lagi tidak membawa apa-apa. Dia sangat sedih. Lalu berkata kepada temannya, pada kera dan serigala, tolong dong, apa? Yuk kita bikin api unggun. Ada apa? Nggak, diem aja deh, pokoknya bikin. Lalu mereka mengumpulkan kayu, lalu dibakar menjadi api unggun. Lalu kelinci itu menghadap kakek tua itu dan berkata, maaf, saya tidak mempunyai apa-apa untuk saya berikan sebagai makanan. Terimalah saya saja. Lalu dia melompat ke dalam api itu untuk menjadi sate kelinci. Semua terjadi begitu cepat sampai serigala dan kera tidak sempat, hanya kaget, tidak sempat menolongnya. Dan kelinci itu mati. Tetapi kesedihan kera dan serigala itu membuat kakek ini sadar. Lalu diambilnya kelinci yang sudah hampir matang tadi. Diambilnya dan dia ucapkan terima kasih. Terima kasih bahwa dia telah memberikan dirinya untuk jadi dimakan. Tapi karena dia itu utusan Allah,
Dan sebagai ucapan terima kasih, maka kelinci itu lalu diterima di tangan lalu dikirim ke bulan supaya menjadi kenangan. Setiap orang yang melihat bulan pada bulan purnama akan melihat kelinci itu dan ingat, wow, ini kelinci yang sangat baik. Silahkan dilihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, barangkali ketidakmampuan kita, kerapuan kita, keterbatasan kita tidak selalu harus menjadi hambatan untuk tidak memberikan sesuatu kepada orang yang memang perlu mendapatkan bantuan kita. Dan itu dibuat oleh kelinci itu. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari kelinci itu, adalah apa yang dibuat oleh Yesus sendiri. Ia memberikan dirinya. Ini tuh roti, ini tubuhku, makanlah. Ini piala darahku, minumlah. Karena setiap orang yang menerima tubuh dan darah Kristus, dia dihidupi oleh roh Yesus sendiri. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Ekaristi tidak berhenti pada komuni itu yang memang harus kita hormati sungguh-sungguh, sakramen Maha Kudus. Tetapi di balik itu yang harus menjadi kekuatan jiwa kita, yang harus mengalir dari jiwa kita, ketika kita sudah berani menerima komuni kudus, kita juga berani untuk memberikan diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Saya kaget pada masa pandemi kemarin, saya kira tahun 2021, ada seorang ibu yang bercerita dengan pedih bahwa 8 tahun pernikahan suaminya belum pernah memberikan gajinya kepada istri dan anak-anaknya. Apakah ada bapak-bapak yang tidak pernah memberikan gajinya pada istrinya? Kebangetan. Mungkin orang itu ke gereja menerima komuni, iya, mengikuti Ekaristi, iya, tetapi dia belum menghidupi Ekaristi. Dia menerima tubuh Kristus, tetapi belum hidup menurut roh Kristus itu. Menerima komuni, mengikuti Ekaristi adalah setelah kita menerima kehadiran Allah di dalam hidup kita, pemberian dan cinta Allah kepada kita, kita tidak berhenti di situ, tetapi kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka yang dikatakan oleh Yohanes adalah, Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Maka Ekaristi bisa menjadi sesuatu yang sederhana, yang sangat indah dan menjadi sangat powerful gitu ya, menjadi sangat kuat untuk menjadi cinta dan kehidupan kita di dalam keluarga. Ketika seorang suami memberikan hasil jerih payah pekerjaannya kepada istri dan anak-anaknya, ketika seorang ibu memberikan seluruh kelelahan dan jerih payahnya, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai wanita karir, entah apapun, menjadi bagian hidup keluarganya. Menjadi indah ketika anak-anak, para pelajar, adik-adik sampai para mahasiswa memberikan kekuatan studinya, tanggung jawabnya sebagai pelajar diberikan kepada orang tuanya. Lalu itulah hidup ekaristis.
Jadi Ekaristi tidak berhenti di sini. Tetapi Ekaristi menjadi roh yang menghidupkan kita. Seperti kelinci yang mau menjadi makanan bagi kakek tua itu. Seperti Yesus yang memberikan dirinya. Setelah kita menerima Yesus, kita juga belajar untuk memberikan diri kita kepada orang-orang di sekitarnya. Juga ketika kita lelah, juga ketika kita stres, ketika kita panik, kita dalam keterbatasan, tetapi menemukan cara untuk memberikan diri kita kepada orang-orang di sekitar.